Walaupun ini belum lengkap, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja dulu. Teman-teman nanti yang terlambat hadir bisa menyaksikan tayang ulangnya lewat YouTube. Hari ini saya mau memperkenalkan, di samping kanan saya ada Mbak Eka Handriana. Mbak Eka ini seorang peneliti etnografi air yang sekarang aktif di Yayasan Amerta Air Indonesia. Tadi saya barusan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Eka ya, rupanya kami sudah bertemu di beberapa forum di Kota Semarang, karena Kota Semarang ini tidak terlalu besar. Mbak Eka ini sebelum jadi pemerhati ya, aktivis periset tentang air, sebelumnya adalah seorang jurnalis aktif. Pernah bekerja di Jawa Post Group, di Suara Merdeka Group, pernah juga menjadi kontributor di media Rappler, pernah juga menjadi kontributor di para jurnal. Namun ketertarikan pada isu ekologi juga lah yang membuat Mbak Eka sekarang lebih mencurahkan waktunya untuk fokus meriset, memperhatikan tentang isu air ya Mbak Eka. Kemudian Mbak Eka ini lulus S1 dari Fakultas Pertanian, prodinya Agribisnis di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini sedang bergiat menempuh S2-nya, pendidikan S2 di Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan, program Magister Lingkungan dan Perkotaan Unika Sugio Pranoto. Ya. Ada beberapa publikasi yang sudah dirilis oleh Mbak Eka, antara lain buku yang berkolaborasi dengan Koalisi Mali dari Segoro, bukunya berjudul Banjir Sudah Naik Seleher. Ini bisa diakses secara umum ya Mbak ya, ada PDF-nya, jadi teman-teman yang ingin tahu tentang isu air, isu banjir, yang ini levelnya Semarang atau Pantura Mbak kalau banjir sudah naik seleher? Semarang ya? Ya, bisa mengakses buku Banjir Sudah Naik Seleher ini juga digarap dengan Ibu Mila Karmila yang jadi narasumber kita beberapa hari yang lalu. Kemudian Mbak Eka juga menulis artikel di jurnal yang berjudul Transformasi Ruang Kota, Mencari Keadilan Sosial. Ini berdasarkan pengalaman Mbak Eka bergabung di Serikat Tani Kota Semarang yang ditekuninya ketika masa pandemi, yaitu memanfaatkan ruang-ruang di dalam kota ini untuk bertani. Ya, pada saat itu kita semua memperhatikan bahwa isu pangan itu menjadi krusial pada saat pandemi karena transportasi pangan dari satu tempat ke tempat yang lain itu menjadi terhambat, sehingga semua orang kemudian sadar bagaimana caranya menanam. Itu akhirnya jadi booming pada waktu itu. Jadi hal-hal inilah ditangkap Mbak Eka dalam kesehariannya, dan berbagai pengalaman berkelindan di aktivisme sosial ini yang akan dibagikan dengan teman-teman pada sore hari ini. Jadi nanti silakan teman-teman menyimak, dan apa yang menarik ingin ditanyakan silakan disiapkan sebelumnya, sebelum sesi diskusinya. Saya beri kesempatan pada Mbak Eka untuk memberikan paparannya. Silakan Mbak. Selamat sore teman-teman. Terima kasih Kak Evon perkenalannya. Saya langsung aja ya supaya cepat. Kemarin saya mungkin 2 minggu lalu dikontak Mas Adin buat diajak ngisi peta kota lagi, karena yang sebelumnya saya mengisi juga yang waktu itu terhubung dengan Tambak Rejo juga. Nah kemarin tor yang saya terima saya dikasih lagi tuh Tambak Rejo. Oke. Saya akan paparkan dengan judul ini, Tambak Rejo multi tahun. Jadi bagaimana kita melihat apa yang ada di Tambak Rejo dalam berbagai skala, terkait juga dengan adanya ketidakadilan iklim secara geografis. Bagaimana cara kita memandang itu di Tambak Rejo. Nah, saya langsung itu tor yang saya terima saya bisa kerucutkan dalam 3 poin
poin itu. Pertama tentang perubahan iklim, atau saya lebih menyebutnya krisis iklim, karena kalau perubahan bisa jadi berubah ke hal yang baik, sementara yang kita soroti sekarang adalah krisisnya. Jadi saya lebih mantap untuk menyebut krisis iklim. Yang kedua itu dampak lokal di samping dampak global di Tambakrejo. Bagaimana kita melihat krisis iklim itu terjadi di Tambakrejo dalam kacamata lokal, tidak dengan narasi global, tidak melulu dengan narasi global. Yang ketiga, ya salah satu dampaknya banjir yang ada di Tambakrejo, tidak hanya banjir karena hujan, tapi juga Tambakrejo ada banjir rob. Kemudian lanjut, kita mulai dari apa itu perubahan atau krisis iklim. Saya kira teman-teman sudah hafal narasi ini, ada banyak sekali, gampang ditemukan di Google apa sih itu krisis iklim. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah beginilah narasinya gitu. Jadi setiap berapa tahun sekali IPCC mengeluarkan laporannya, yang terbaru adalah Maret 2023 kemarin. Yang dari pertemuan itu IPCC itu intergovernmental apa artinya ya, climate change C-nya itu panel P-nya, intergovernmental panel climate change. Dia di bawah PBB kan. Setiap dia punya periode untuk berkumpul, kemudian membahas bagaimana krisis iklim ini di dunia dan apa yang terjadi. Nah, dalam laporan terbaru itu dia melaporkan bahwa suhu bumi telah naik 1,1 derajat Celcius, diperkirakan hingga 2,8 derajat Celcius pada 2100. Itu melampaui 1,5 derajat dari target Paris Agreement. Narasi yang kayak begini nih, bagi saya orang Semarang yang tinggal di Kecamatan Gunung Pati, ini narasi yang mengawang-awang bagi saya. Saya nggak paham itu angka-angka itu apa gitu, nggak ngerti cara membaca angka itu dan menerapkannya dalam keseharian saya. Tadi saya sempat ngobrol sama Mas Kunting tentang bagaimana menerapkan sesuatu dalam keseharian. Beliau nanti akan mengisi, saya kira sangat menarik, bagaimana performance diterapkan dalam keseharian. Nah, yang di sini narasi ini saya nggak ngerti cara menerapkan ini dalam keseharian, maka harus cari cara lain. Nah, untuk Indonesia versi Greenpeace itu dia dicatat bahwa 90% bencana yang terjadi itu merupakan bencana hidrometeorologi, menyangkut air, entah banjir, hujan, badai, kekeringan itu menyangkut air juga, ada risiko tropis, gelombang panas juga nanti berpengaruh pada air, kenaikan muka air laut, ada airnya lagi. Nah, itu kerugiannya sudah 100 triliun per tahun untuk Indonesia versi Greenpeace, yang sebenarnya tidak jauh lebih merugikan dari korupsi timah. Teman-teman hafal kan angka korupsi timah itu, ini tuh nggak ada tuh separohnya. Nah, tapi saya nggak akan bilang krisis iklim tidak berbahaya ya, ini berbahaya. Tapi kalau lihat kerugiannya ya lebih berbahaya korupsi. Nanti kita akan lihat sebagaimana bahayanya kalau kita pakai kacamata lokal. Nah, lalu internasional itu termasuk dalam diskusi IPCC itu mendorong untuk solusinya ini nih, ada transisi energi, pengurangan emisi karbon dan sebagainya. Maka disuntikan ide untuk memakai energi yang tidak berbasis fosil, ada transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan dan sebagainya. Nah, itu perlu juga dikritisi sebenarnya implementasinya bagaimana. Lalu kita lanjut ke slide berikut. Nah, di mana Tambakrejo yang ada dalam tol tadi yang dipesan oleh Mas Adin ke saya, dalam percakapan tadi yang global tadi yang saya nggak ngerti juga tadi itu, di mana posisinya? Itu kecil sekali dia di situ tuh. Di Indonesia di situ, Pulau Jawa aja kecil sekali, Tambakrejo nggak kelihatan. Saya sampai harus memutar ke Samudra Hindia hanya untuk menaruh panah
menunjukkan Tambak Rejo di mana itu, biar nggak nabrak pulau lain, muter dulu ke Semprin. Dia lalu narasi yang global tadi apa pengaruhnya terhadap Tambak Rejo yang hanya satu titik kecil ini? Oh ya, peta ini adalah peta keanggotaan Paris Agreement. Yang hijau tua itu sudah meratifikasi Paris Agreement, dan yang hijau muda menandatangannya. Dia sudah hampir semuanya meratifikasi itu, setuju dengan penurunan emisi karbon. Nah, semoga diingat posisi Tambak Rejo dalam percakapan ini, percakapan global, perubahan iklim secara global itu tadi. Ya, bahkan tidak masuk sebenarnya dalam percakapan ini di sana. Ya. Nah, ini. Nah, sebenarnya sebelum lanjut, saya sebenarnya pengen menutup dulu ini. Saya pengen tahu sebenarnya kawan-kawan, di sini mungkin teman-teman sudah pernah ke Tambak Rejo semuanya, atau ini sudah pernah Ada yang udah siapa? 1, 2, 3, 4. Yang lain belum ya? Nah, kamu semua kan dekat di sebelahnya. Itu satu kata tentang Tambak Rejo. Saya coba bayangkan, saya kalau disuruh nyebut Tambak Rejo itu apa, satu kata di antaranya ya yang tulisan warna-warni itu, ada banjir rob, nelayan, sampah, ambles, kerang hijau ada di sana, laut ada di sana, penggusuran, normalisasi, ada rumpon di sana, ada tanggul, dan ada amblesan di sana. Begitu kompleksnya Tambak Rejo ini. Apa hubungannya dengan krisis iklim? Dari semua kata-kata yang dari Tambak Rejo tadi, ya banyak krisisnya kan, banjir rob itu krisis, sampah itu krisis, ya, hampir semuanya krisis. Tapi apa hubungannya dengan narasi yang global tadi itu, yang suhu naik berapa itu? Nah, sorry ya, contekannya gimana? Jadi krisis lingkungan kayak karena fokus di sini adalah banjir dan rob dalam tor itu tadi kan, banjir dan rob di Tambak Rejo itu secara langsung maupun tidak itu memang berkaitan dengan krisis iklim. Tapi kita harus cari dulu bagaimana kaitannya. Nah, tapi dampak krisis iklim itu sebenarnya kan tidak sama, bahkan di Semarang pun nggak sama antara Banyumanik dengan Tambak Rejo. Berbeda pasti, karena Tambak Rejo posisinya di bawah, Banyumanik di hulu lah, Tambak Rejo di hulu. Dampaknya pasti akan berbeda. Nah, dampak itu harus dicek dulu kenapa berbeda. Jadi dia perbedaan ini menyangkut pada ketidakadilan dalam posisi geografis. Dia di atas, batas-batasnya berbeda, batas-batas geografis. Tambak Rejo berbatasan langsung dengan air laut, sementara Banyumanik tidak. Maka krisis iklim yang terjadi di dua tempat ini, bahkan ada di satu kota, tentunya akan berbeda. Jika itu diselesaikan dengan satu solusi yang sama, misalnya dengan hanya transisi energi, berdampakkah? Kan tidak ke situ. Dampaknya nggak akan nyenggol ke situ. Maka itu perlu dilihat dengan lebih detail lagi. Nah, saya coba mau melihat itu dalam berbagai skala yang dulu tadi. Jadi skalanya ada 3 ini. Jadi ada buku yang ditulis oleh Edward Soya ini, dia dia ahli geografi ruang. Dia menulis tentang seeking spatial justice. Di dalamnya ada bab yang ngomong tentang unjustice geografi. Nah, itu dia menyebutkan bahwa ketidakadilan secara geografis itu diproduksi, direproduksi, dan merupakan respon dari 3 tindakan sosial yang berbeda, namun saling terkait. 3 ini beda-beda tapi berhubungan atau tidak bisa dilepaskan.
kita keluar dulu dari yang iklim tadi, kita lihat dulu yang ini. Pertama itu exogen ya, sifatnya top down. Kemudian dia ini merupakan pengorganisasian ruang secara politis, jadi ada kepentingan untuk pengorganisasian itu. Kemudian dia menggolongkan tempat-tempat. Nah ini secara politisnya kelihatan di sini. Ada kelompok dunia pertama, kedua, ketiga, yang menarasikan semua ini adalah negara-negara maju, yang mengelompokkan bahwa Indonesia masuk ke kelompok negara dunia ketiga. Nah itu kan negara maju yang mengelompokkan. Kemudian yang kedua, skala endogen, dia bersifat bottom up. Kemudian dia ada diskriminasi secara spasial, ada konfigurasi dan rekonfigurasi ruang, jadi dia tetap jadi terus gitu. Kemudian ada keputusan terkait penempatan yang itu menimbulkan keadilan dan ketidakadilan. Misalnya secara distributif ya, kita bisa lihat misalnya rumah sakit yang bagus itu hanya ada di Semarang untuk Jawa Tengah. Kalau BPJS itu rujukannya kan misalnya Vaskes 1 dari kabupaten Anda, kemudian Vaskes 2 masih ada di kabupaten Anda, Vaskes ketiga baru bisa ke Semarang. Nah itu ada ketidakadilan ruang sebenarnya di situ, karena misalnya orang Pekalongan tidak bisa langsung mengakses Karyadi dengan mudah, tapi orang Semarang hanya tinggal pesen gokar sampai. Orang Pekalongan harus misalnya berangkat subuh baru akan nyampe Karyadi dengan antrian yang mungkin lebih panjang dari orang Semarang. Nah yang ketiga itu skala mesogeografis, dia bersifat regional, ada di antara eksogen dan endogen. Dia berada di antara narasi global dan lokal. Misalnya ruang-ruang metropolitan atau subnasional, nasional, supranasional, misalnya ASEAN, Asia Tenggara, ada kelompok Uni Eropa, Uni Emirat Arab, ada BRICS, ada itu mesogeografis secara relatif. Dia juga berlaku untuk geografi di internal kota. Nah ini menarik. Kemudian dia menyangkut juga cara memandang pembangunan yang timpang secara geografi. Nah kita mulai satu persatu. Bagaimana melihat narasi perubahan iklim itu secara global dengan itu narasi eksogen kan, narasi perubahan iklim secara global itu narasi eksogen yang disuntikkan tadi. Makanya saya sebagai orang Semarang itu nggak relate gitu dengan apa sih itu suhu bumi. Ya mungkin saya relate ya hari ini ya panas gitu, dan kemarin Kompas mengeluarkan laporan bahwa Asia Tenggara sedang panas-panasnya sampai ada yang meninggal 9 orang di mana itu. Nah itu dikaitkan sama dosa yang nggak jelas, itu nggak masuk akal bagi saya. Tapi ini aja ya. Jadi apa narasi global itu? Ada hujan lebat menyebabkan banjir. Kita coba lihat itu ke Tambak Rejo, ngefek nggak ya langsung gitu. Nanti teman-teman coba elaborasi sendiri ya. Kemudian badai siklon tropis terjadi, dia mempengaruhi gelombang air laut, kemudian mengaruh nggak ya sama rob dan abrasi di Tambak Rejo, nanti perlu dicek. Kemudian suhu bumi meningkat, es kutub mencair, air laut juga naik. Tambak Rejo yang berbatasan dengan air laut pastinya berpengaruh. Nah, tapi apakah itu sudah cukup untuk melihat krisis-krisis yang terjadi di Tambak Rejo? Saya pikir sangat kurang gitu. Maka kita perlu ke skala endogen untuk melihatnya. Nah, saya hanya tulis beberapa di sini, teman-teman bisa elaborasikan lebih lanjut untuk melihat Tambak Rejo selanjutnya. Lihat sendiri. Ini kan kata saya dan saya hanya baca saja. Ini jadi kayak pembangunan pelabuhan di kawasan industri dan sekitarnya. Ketika kalau endogen berkaitan dengan penempatan rumah sakit, penempatan fasilitas yang lainnya di situ. Nah ini coba kita lihat penempatan pelabuhan di situ, berpengaruhkah ke Tambak Rejo atau kawasan industri di situ? Bagaimana pengaruhnya ke Tambak Rejo? Nah, pelabuhan dan kawasan industri itu kan membebani bangunan.
ada pembebanan bangunan, dia membebani tanah di situ. Sedangkan secara kalau kita lihat laporan-laporan teknis yang melihat lapisan tanah di kawasan pesisir Pantura itu kan National Geographic mengeluarkan gambarnya itu sepanjang Pantura itu tanahnya masih tersusun dari lapisan tanah yang lunak, muda. Jadi dia secara alamiah itu memadat dengan sendirinya. Ketika proses pemadatan itu terjadi, berpotensi turun tanahnya tanpa intervensi pembebanan dan ekstraksi air tanah. Nggak diambil air tanahnya pun atau nggak dibebani pun dia sudah madat. Apalagi dengan dibebani bangunan-bangunan perluasan industri ataupun ekstraksi air tanah dari perluasan industri itu, maka akan semakin ambles. Kalau dia semakin ambles, kesempatan bagi air laut atau kenaikan air laut yang tadi itu dipengaruhi oleh es kutub mencair dan sebagainya tadi, dia akan semakin leluasa untuk masuk ke daratan karena tanahnya ambles. Lebih kompleks kan cara lihatnya kalau dipadu dengan ini. Nah, ini yang kedua, dia berada di dekat muara sungai banjir kanal timur. Nah ini sementara ada banyak pabrik tuh di tepi-tepi sungai yang buang air limbahnya ke banjir kanal dan sebagainya. Sempat ada tuntutan di pengadilan dan gugatan itu bahwa tahun berapa ya saya lupa, mungkin 80 atau 90-an, tambak orang di sana rusak karena kena air limbahnya dari banjir kanal, air limbah pabrik. Nah itu sudah polusi krisis tersendiri bagi tambak hijau. Apakah berkaitan dengan krisis iklim? Kalau itu dipadukan dengan yang kasus pertama yang nomor 1, tentu berkaitan karena secara geografis tambak hijau dari situ ada di daerah ambles. Semakin ambles dia semakin menampung banyak limbah. Sementara di situ juga banyak limbah lain, maka sama-sama ada di situ kan. Slide yang tadi itu ada Iqbal sampaikan. Kemudian yang 3 ini normalisasi itu sendiri, misalnya dari tadi itu dia berada di muara BKP atau banjir kanal timur. Kemudian keputusan politik pemerintah bahkan yang tidak berkaitan dengan narasi perubahan iklim, mungkin berkaitan dalam hal banjirnya karena sering curah hujan meningkat kemudian banjir. Nah itu kan suka nyalahkan gitu ya, karena curah hujan meningkat kemudian banjir, padahal tata kelola kota sendiri yang harus dicek dulu gitu. Nah normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur itu merupakan satu dari tata kelola kota bagaimana pemerintah mengatasi banjir di Semarang. Sungainya dinormalisasi. Kampung yang ada di ujung itu yang ada tambak rejo, maka itu digusur gitu kan. Krisis bertambah lagi itu. Bukan hanya suhu bumi meningkat yang berpengaruh ke tambak rejo, tapi keputusan politik pemerintah itu berpengaruh juga di tambak rejo. Jadi dia berkait-kaitan dengan krisis iklim dan itu nggak bisa dipisahkan karena terkait semuanya. Nah selanjutnya misalnya pembangunan tanggul, selain normalisasi pemerintah menempuh pembangunan tanggul, kolam retensi dan sebagainya untuk mengatasi banjir dan banjir rob. Kolam retensi untuk banjirnya, pembangunan tanggul untuk robnya. Itu bagian dari proyek tanggul laut Semarang Demak. Nah perlu dicek lebih lanjut kalau teman-teman berminat untuk tambak rejo apa dampaknya, ngobrol dengan orang di sana gitu. Pengaruh nggak ini atau apa pendapatmu Pak Bu mendengarkan orang bercerita di sana? Saya pikir lebih menarik. Sudah semakin kompleks dengan melihat secara endogen. Nah, namun bagaimana cara? Biasanya kan saya sering ditanya gimana solusinya gitu. Itu pertanyaan paling ini. Terus apa solusinya? Ya aku juga nggak ngerti. Gitu. Yang harus mencari solusinya sebenarnya yang sudah berwenang solusinya itu. Tapi kita bisa lihat itu bagaimana cara ada nggak celah yang bisa kita
dilihat sebagai misalnya jalan keluar untuk padatnya krisis ini gitu. Padat sekali krisis ini. Tadi itu pemerintah sudah solusinya begitu, kemudian dampaknya semakin menguat, kayak sudah mampet gitu, apa ya, kalau kayak panas itu sudah memperangkap kita gitu. Gimana cara keluarnya ya, cari angin gitu. Jadi saya pikir cara Edward Soya dalam melihat satu persoalan dengan mesogiografi ini menarik. Tadi kan kalau dalam kerangka global itu ada Asia Tenggara, mana lagi secara ekonomi, ada Uni Eropa, ada BRICS dan sebagainya. Coba kita lihat dalam mesogiografi tarik ke Tambarrejo. Jadi kalau saya mencoba lihat Tambarrejo sebagai satu kesatuan biogeografi, ya dia adalah di area pesisir. Jadi bukan Tambarrejo yang berbatasan dengan Tambak Loro atau kampung-kampung di sebelahnya, atau dia menjadi bagian dari kecamatannya apa? Semarang Utara kan? Tanjung Mas ya. Nah iya benar, Tanjung Mas. Bukan bagian dari itu, tapi sebagai bagian dari geografi ya, area pesisir yang tadi itu ditandai dengan lapisan tanahnya yang lunak. Jadi itu bisa dilihat tersendiri antara global dan lokal. Ada di antaranya region itu, region lapisan tanah lunak di pesisir utara gitu, Semarang. Kalau mau diperluas bisa sampai ke Demak, ke Pekalongan dan seterusnya. Nah, maka di situ akan dilihat tuh ada manusianya di situ, ada non manusia di situ. Manusia ngapain? Berkegiatannya nelayan. Berarti non manusianya adalah ikan, air, macam-macam. Kemudian di situ manusianya ngapain? Berkegiatan memproduksi apa ya? Gandum. Di situ kan ada pabrik pelabuhan itu. Non manusianya berarti ada pabrik, ada air juga di situ dan macam-macam. Itu perlu disatukan gitu untuk memperkecil krisis-krisis atau keluar dari krisis itu. Jadi kalau tadi sudah ada penelitian bahwa ekstraksi air tanah mempengaruhi amblesan, maka seharusnya kalau dilihat dalam skala ini mesogeografis dia ada di bagian tanah lunak, maka ya ekstraksinya dikurangi dong, pembebanannya dikurangi dong gitu kan. Kan dua itu tadi penyebabnya yang memperparah. Nah kemudian seharusnya tuh para pembuat kebijakan ini, saya memandang itu melihat komunitas atau kelompok itu sebagai warga yang mampu merancang mengendalikan sendiri wilayahnya. Jadi kayak misalnya ini menolak kawasan menjadi menolak kampung kami menjadi kawasan industri. Saya pikir orang-orang itu menolak bukan nggak ada alasannya kan, tapi pasti punya alasan. Mereka ini orang-orang Tambarrejo ini dari lahir atau mungkin dia dari kecil, orang banyak pindah ke situ, banyak yang dari lahir di situ karena banyak pendatang kan. Sebenarnya bukan orang asli situ, ada dari Jepara, dari mana, bahkan dari Aceh ke situ. Itu tapi hidup bertahun-tahun di situ. Maka seharusnya ditanya bagaimana keseharianmu, kamu ambles enggak, ini enggak. Jadi dia yang menentukan sendiri tempat saya ini enaknya jadi apa gitu. Jangan dikasih industri nanti tempat saya tambah ambles. Intinya mereka mau ngomong itu. Nah sedianya pemerintah ini memandang warganya begitu, menjadi inti dari perencanaan. Kalau teman-teman kemarin saya ngintip tuh foto Bumila, ada slide-nya perencanaan partisipatif. Nah, mungkin itu bisa dipakai di sini. Begitu teman-teman bisa dielaborasi sendiri lebih lanjut atau didiskusikan setelah ini. Terima kasih. Itu alamat research case sama modul sekolah saya kalau ya teman-teman, tadi Mbak Eka sudah memaparkan tentang situasi Tambarrejo yang dilihat dari
eksogen, endogen, dan mesogeografisnya. Nah sekarang saatnya teman-teman mungkin merespon, mungkin punya pengalaman di sana, punya pengamatan tersendiri yang mau dibagikan ke forum ini, atau mungkin mau bertanya sesuatu ke Mbak Eka boleh, atau mungkin punya kasus yang mirip di tempat tinggal masing-masing, daerah asal masing-masing, karena tadi ada disebutkan juga daerah-daerah lain, ada Demak, ada Pekalongan yang situasinya mirip tanah muda ya, tanah muda, amblesan, itu situasinya mirip juga dengan di Semarang. Jadi monggo teman-teman saya beri kesempatan untuk merespon. Silakan siapa duluan, Angga, Radit, ada yang lain? Dua dulu ya. Baik, dua dulu. Saya boleh minta tolong untuk pas mikrofonnya Mbak paling dekat. Maaf. Ke Mas Aga, kemudian Mas Radit. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Ivon. Izin bertanya, mungkin pertanyaan saya di luar daerah-daerah yang tadi disebut, cuman memang permasalahannya serupa. Saya ingin mendapat jawaban secara ekologi. Jadi seperti daerah-daerah tadi yang tanahnya sudah lembek, lalu diduduki industri, lalu airnya diambil dan sebagainya, lalu amblas. Memang sudah seperti itu, ditambah lagi perubahan iklim. Tapi di sisi lain malah pemerintah contohnya membangun kota-kota yang di pesisir pantai atau membangun kawasan eksklusif di pesisir pantai seperti PLJ City, seperti PIK 1 dan 2, bahkan sampai apa namanya itu yang lautnya diuruk pakai pasir, ya reklamasi, bahkan sampai reklamasi. Secara ekologi apakah ini menambah, memperburuk iklim di Indonesia, apalagi di daerah pesisir? Tapi di sisi lain malah kebijakannya terus menerus di situ, bahkan harga tanahnya fantastis sekali untuk kawasan urban di pesisir pantai tersebut. Terima kasih. Boleh pertanyaan berikut dulu, Mas Radit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih saya Ridwan Purwo bertanya terkait dengan krisis iklim tadi ya. Jadi krisis iklim di Tambak Rejo itu dampak dari sosial budaya masyarakatnya itu seperti apa ya, akibat itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivon, dan pertanyaannya Angga dan Radit. Oke, Angga, kalau boleh saya menjelaskan ulang pertanyaannya adalah tadi terkait sudah ambles tapi malah dijual mahal. Kita lebih kompleks lagi bicaranya kan, karena itu perluasan kota dan itu masuk ke urbanisasi yang sebenarnya juga nggak bisa dipisahkan dengan amblesan macam-macam itu kalau di pesisir. Maka ada kontradiksi sebenarnya. Orang ini mengalami krisis dan terusir-usir di daerah yang krisis, tapi orang lain mengambil untung dari situ. Kalau teman-teman mau belajar, ibaratnya gini, urbanisasi atau perluasan kota itu adalah sebenarnya perluasan dari modal. Dan itu rumusnya. Jadi kalau kenapa kota perlu diperluas, karena modal itu tidak akan berkembang atau dia akan mentok dan mati kalau tidak punya area baru yang harus diperluas, yang untuk diperluas gitu. Jadi maka itu tadi modal diperluas untuk muruk laut, dijual lagi untuk yang dengan harga yang lebih fantastis, dan anehnya laku gitu. Laku kan dengan jaminan macam-macam kan. Tapi pada akhirnya krisis juga loh. Perlu Angga pernah lihat yang di Pantai Marina nggak? Rumah-rumah di Pantai Marina. Mereka menjadi lebih rendah dari laut kan. Posisinya kelihatan banget tuh. Yang di laut diurus terus. Sebenarnya mereka juga mengalami krisis, mengalami kerugian, tapi ada banyak rumah ditinggalkan juga di sana. Itu pun tapi timpang,
ya orang-orang di Pantai Marina masih punya uang untuk melindungi tempatnya, bandingkan dengan di Tambak Rejo. Bahkan dia sudah tenggelam pun digusur gitu. Sudah, nah itu kan ketimpangan-ketimpangan itu harus dilihat. Yang pertanyaan tadi, kenapa seperti itu terjadi? Karena semuanya di drive atau dikendalikan oleh kapital atau modal yang itu kuasa kapital. Dia hukum besi kapital itu kan dalam ilmu kapitalisme itu kan memang harus dia memperluas, harus dia berekspansi, harus berakumulasi, harus terus menerus hukum besinya ekspansi akumulasi. Ada satu lagi eksploitasi. Tanpa itu dia mandek. Jika sampai sekarang kita ketahui kapital terus tumbuh, karena itu yang dilakukan dan itu yang terjadi hari ini. Semoga menjawab. Terus lanjut deh. Kalau dampak, jadi kalau kita ngomong krisis, sebenarnya krisis ekologi tidak berdiri sendiri. Kalau saya dan teman-teman suka dengan orang yang mendefinisikan bencana itu sebagai krisis sosial ekologis. Jadi dia tidak berdiri sendiri, bahwa krisis ekologi terjadi karena aktivitas sosial juga dan keputusan-keputusan sosial, politik keputusan sosial. Maka dampaknya juga tidak melulu ekologinya yang rusak, tapi secara sosial. Misalnya tadi orang tambaknya kena pencemaran, kemudian ada narasi bahwa kerang hijau yang ada di muara-muara kayak daerah dekat industri kayak Tambak Rejo itu mengandung timbalah macam-macam lah. Nah, ketika narasi itu beredar, maka kerang nggak laku. Itu berdampak kan secara sosial. Secara budaya tentu berubah, karena dia yang semula misalnya kampung nelayan, kemudian karena kegiatan nelayan menjadi terancam ataupun nggak bisa dapat pemasukan yang bagus, penghidupan merosot, ketika menjadi nelayan dia berubah menjadi buruh misalnya. Itu kan secara budaya berubah, sosial budaya berubah. Dan dari nelayan menjadi buruh, tentunya budaya berubah gitu. Yang awalnya dia misalnya bangun pagi, lebih pagi kan kalau nelayan jam 2 itu udah bangun. Ketika buruh menjadi agak siang. Yang awalnya pekerjaan rumahnya dengan domisili ya di rumah tidak terpisah, ketika jadi buruh dia terpisah, harus pergi. Awalnya dia selesaikan keran, bersihkan keran bisa di rumah, tapi dia harus ketika jadi buruh pabrik dia harus memisahkan diri dari kegiatan di rumahnya. Itu tadi yang bisa saya semoga menjawab tadi. Baik, tadi 2 penanya pertama sudah dijawab. Silakan Haidar, diikuti Yasin. Aduh, nggak apa-apa, maaf. 2. Ada lagi yang menyusul? Perempuan belum loh, perempuan. 1, 2, 3. Perempuan belum nanya. Baik, berikut ya. Ini saya beri kesempatan 2 dulu. Silakan. Oke, baik Kak, perkenalkan saya Haidar dari Akselerator Winwole Songo Semarang. Sedikit melihat lagi ya, tadi kan dijelaskan bahwa Tambak Rejo kan punya kondimen tanah yang sudah tidak bisa dibangun lagi di atasnya dengan adanya perubahan cuaca dan lain-lain, yang dengan permukaan air laut tuh masyarakat sudah tidak bisa tinggal di sana. Nah, menambah permasalahan lagi bahwa pemerintah meletakkan kawasan industri di sana. Terus sebenarnya apa yang saya pelajari sekarang kan sudah banyak inovasi tentang pembangunan atau desain sebuah kawasan yang berada di atas laut, di atas rawa-rawa. Nah, sebenarnya inovasi sudah ada, tapi pemerintah yang belum menetapkan itu kan. Berarti permasalahannya di sana. Terus sebenarnya saya juga punya satu kasus di studio saya kemarin. Saya berencana mendesain sebuah kawasan di atas laut, tetapi sama dosen pembimbing nggak diizinin karena dipertanyakan kembali. Kayak kita melihat di Indonesia tuh ada nggak sih bangunan di atas laut? Itu tuh ada atau nggak adanya tuh karena apakah
nggak bisa atau apakah kita belum mampu gitu. Padahal kalau kita ngambil presiden dari luar-luar itu kan sudah banyak banget yang bisa kita ambil. Tetapi kalau kita kembali ke Indonesia, kemungkinan yang saya tangkap itu di biaya yang sangat mahal kan jika kita membangun sesuatu di sana. Tapi itu kan bakal jadi sustain. Jadi kita sudah nggak perlu takut lagi air tambah naik karena kita sudah punya jawabannya gitu. Nah, jadi saya sebenarnya mau tanya dari sudut pandang ekologis gitu kan, ketika kita mendesain atau membangun di atas laut itu gimana? Mungkin itu. Sebenarnya itu sih sebenarnya respon dari saya, cuman kayak perlu sedikit pencerahan lagi gitu. Selamat sore Mbak, perkenalkan nama saya Yasin. Kan saya pernah datang ke beberapa tempat-tempat yang terdampak krisis iklim, salah satunya Timbul Soko, terus Tambakrejo, Tambakoro. Saya melihat suatu sosial bahwasanya krisis iklim itu berdampak pada kerja-kerja domestik perempuan. Di tengah kondisi krisis iklim yang paling berdampak perempuan, bagaimana menciptakan ruang aman dan nyaman di tengah konstruksi masyarakat yang patriarkal serta ruang hidup yang diancam krisis iklim tersebut. Bagaimana membangun di atas air, pandangannya dari sisi ekologisnya. Aku tertarik dengan idenya tadi. Karena gini, yang dibutuhkan justru sedikit klarifikasi, Tambakrejo bukannya tidak boleh lagi dibangun, tapi dibangun dengan cara apa? Itu yang makanya dibutuhkan sebenarnya. Dirimu ngomong inovasi dan sebagainya sudah banyak, tapi sebenarnya kamu jawab sendiri tuh, pemerintah nggak mau. Kan pertanyaannya harusnya kenapa pemerintah nggak mau? Maka itu perlu cari sebenarnya apa gitu. Aku pengen balik lagi ke jawaban yang ke Angga. Kenapa pemerintah nggak mau? Saya pikir alasannya adalah menguntungkan nggak bagi, jadi mampu nggak pemerintah? Saya pikir dana nggak ada, maka dia harus menggandeng swasta gitu kan biasanya. Bagi swasta ini menguntungkan nggak menerapkan desain Haidar misalnya, karena biaya tinggi dan sebagainya. Kalau nggak menguntungkan nggak mungkin itu dibangun. Itu bagi swasta. Kalau pemerintah sendiri juga pasti dia alasannya nggak ada anggaran dan sebagainya. Dan saya dalam beberapa kasus tuh banyak berpikir misalnya begini, kenapa setiap ada sesuatu yang harus diselesaikan, persoalan yang harus diselesaikan, yang disingkirkan itu orang banyak. Misalnya untuk menciptakan ruang terbuka hijau dalam suatu kota, yang digusur siapa? Orang-orang nggak Tambakrejo, orang-orang yang di bantaran sungai, misalnya yang di Banjir Kanal Barat itu dulu tepinya kan buat ada beberapa orang dagang di situ, itu yang digusur untuk bikin ruang terbuka hijau yang menjadi persyaratan macam-macam itu. Kenapa nggak menggusur mall? Sedangkan sudah banyak mall gitu kan. Itu kenapa nggak menjadikan taman kota misalnya menjadi taman kota itu menyerap air nggak sih, karena kan dipaking gitu. Nah itu maksud tuh cara pandang pemerintah yang harus di sini nggak bermaksud menyalahkan pemerintah terus, tapi metodologi yang dipakai harusnya diubah gitu. Dicari dulu, dirunut dulu dari sejarahnya dulu bagaimana, termasuk sebenarnya bisa dipelajari di Tambakrejo sejarahnya bagaimana sih gitu. Di situ orang sudah berpuluh-puluh tahun bertahan, kok tiba-tiba digusur. Karena dia bertahan berpuluh tahun nggak terjadi apa-apa loh, nggak ambil. Nah itu yang harus belokkan sedikit sebenarnya cara pandangnya. Semoga menjawab Haidar, dan saya salut dengan orang-orang yang terus mencari itu, seperti beliau mencari desain dan sebagainya, tapi dan tidak putus asa meskipun nggak dipakai pemerintah. Semoga tetap semangat. Terus pertanyaan Yasin, kompleks sekali ini. Aku sebenarnya banyak di Timbul Soko juga dan sedang menulis buku bersama Bu Mila terkait bagaimana strategi orang-orang Timbul Soko.
bertahan di sana. Itu kan kampungnya mungkin kalau Haidar belum pernah ke sana bisa ke sana. Jadi dia arsitektur keluargaan itu di sana. Orang membangun jalan tidak dengan menguruk. Pemerintah kan menguruk dengan padas. Kalau di Musuh aku tuh tahu kalau diuruk dengan padas pasti akan ambles lagi lebih cepat daripada dia dengan kayu. Maka itu orang sana, saya bilang arsitektur keluargaan itu. Orang sana pakainya kayu, bikin jalan pakai kayu, meninggikan lantai rumah pakai kayu juga. Karena sudah berpengalaman beberapa kali pakai padas atau urukan tanah itu lebih cepat ambles dan boros. Kalau pakai kayu nanti bisa ditinggikan, kayunya disambung, begitu logikanya orang sana. Mungkin bisa dipelajari orang-orang arsitektur kan, begitu menggali apa ide dari masyarakat kemudian diperbagi dan diamplifikasi. Balik lagi ke Yasin, bagaimana menciptakan ruang aman dan sebagainya. Sepertinya harus ditanya dulu perempuan di sana bagaimana itu, karena secara susah juga kan di sana itu perempuan. Pernah nginep nggak di sana? Belum pernah. Nah, aku pernah nginep dan sebagai perempuan susah itu, mau mandi, mau apa susah, mau buang air, duduk begitu, kepala kena dan sebagainya, bocor, terus airnya kan lengket kan, iya itu agak susah. Tapi orang-orang sana punya cara sendiri juga itu perempuan, supaya dapat air yang nggak lengket atau lumayan bersih. Biasanya kalau hujan nampung air, ditaruh di ember-ember, kemudian dari ember dituang ke galon-galon. Setelah mengendap di ember di galon, mereka teliti sendiri bahwa air yang ada di galon itu tidak gampang berjamur dibandingkan dengan dia beli air dari kampung sebelah yang pakai kapal. Jadi dia di situ itu dipakai sama dia untuk misalnya kalau haid macam-macam dipakai. Jadi airnya nggak lengket. Nah, yang bagi saya sama jawabannya tadi, bagaimana menciptakan ruang aman bagi perempuan di Cendekioko. Tanya perempuan di Cendekioko, biasanya kamu nyaman memakai apa? Air misalnya kan, karena saya observasi dari air dari situ gitu, dari caranya itu. Maka kayak Bu Mila itu kemarin saya mengusulkan kepada Bu Mila untuk bagaimana kalau itu cara nampung hujan airnya itu diamplifikasi lebih ini lagi, lebih besar atau kapasitasnya diperbesar atau bagaimana gitu. Nah, Bu Mila memikirkan itu dengan teknik di sana ditambah tandon dan sebagainya, dengan saluran yang orang-orang teknik tahu bagaimana menyaring air. Karena kalau orang sana sendiri ibu ya pakai langsung dari genteng dengan membuang air dari hujan pertama nggak pernah dipakai karena kotor, gentengnya kotor, tuh nyuci genteng dulu. Lalu yang pengetahuan seperti itu istilahnya mungkin kita anggap sepele, tapi kalau itu secara teknik diformulasikan dengan bagus, saya pikir itu jadi solusi ya, jadi bagus. Dan itu tidak orang situ memakai ketika itu dikasihkan, ini dari kamu loh Bu, kami hanya membuatnya menjadi lebih gampang aja. Itu kan nggak melukai orang, daripada dibikin solusi misalnya tahu-tahu ditanggul, tahu-tahu di apa, orang bergusur, itu kan sakit, menyakiti orang gitu. Kan tidak aman itu ruangnya. Memberikan ruang aman itu tadi bagiku tetap menanyai orang di situ. Saya pikir metode menanyai orang itu balik lagi ke dunia partisipatif. Terima kasih. Baik, 2 pertanyaan seri kedua sudah terjawab. Saya kasih kesempatan lagi ke rekan-rekan yang lain yang belum merespon. Teman-teman perempuan. Dari tadi 4 orang laki-laki semua yang bertanya. Perempuan ya? Ini Mbak. Belum ada yang mau merespon? Ya. Teman-teman yang lain mungkin menanggapi beberapa masalah lingkungan di Tambakrejo.
Karena nanti salah satu kampung yang mungkin akan berkolaborasi dengan teman-teman ya, yang menjadi rekanan jaringan kampungnya Histeria ini juga Tambak Rejo ya. Jadi pengetahuan mengenai kampung ini mungkin akan jadi masukan ketika teman-teman mungkin akan memilih kampung tersebut sebagai prototyping project di sana. Jadi monggo, mumpung di sini ada Mbak Eka yang sudah berpengalaman bekerja di sana, mengamati di sana, boleh berdiskusi. Oh ya teman-teman, kalau di Tambak Rejo itu sebenarnya ada yang lebih sering di sana. Kayak kalau teman-teman kenal Mas Iqbal, Mas Iqbal di sana. Maksudnya kalau mau bertanya lebih lanjut tentang bagaimana Tambak Rejo, Mas Iqbal, saya juga sedang mereview tulisan Mas Iqbal terkait Tambak Rejo dan itu bagus. Nanti ya kalau terbit, ya boleh. Mbak Eka juga sedang meriset ini ya Mbak ya, meriset tentang kualitas air tanah ya. Jadi kita nanti menunggu kalau ada terbitan-terbitan baru dari Mbak Eka. Dari yang terbit saja sudah banyak sebenarnya, kalau teman-teman mau membaca kaitannya dengan kelas-kelas berikutnya nanti yang memerlukan pengetahuan lebih tentang isu air, isu lingkungan, isu ekologi, bisa mengakses buku-buku yang sudah diterbitkan dari Koalisi Malih dari Segoro. Ada judulnya Banjir Sudah Naik Seleher. Ada juga buku yang lebih awal, Malih dari Segoro, itu judul bukunya juga ya. Jadi teman-teman di situ kaya sekali dengan pengetahuan yang memang lokasi penelitiannya juga di Semarang. Walaupun ada yang di Kaltura juga, itu yang terbitan yang mana? Yang Malih dari Segoro itu Sayung ya. Baik. Ya. Kalau teman-teman sudah merasa cukup jelas, sudah tadi dari pertanyaan teman-teman yang 4 orang, kita tutup saja kelas ini. Jadi kita akan berfoto setelah acara ini selesai. Kalau masih ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Mbak Eka, monggo nanti bertukar nomor telepon, karena Mbak Eka selain mau lanjut kuliah juga. Baik, terima kasih Mbak Eka atas kehadirannya, sudah berbagi ilmu dengan kami di sini. Juga teman-teman peserta kelas yang sudah menyimak.